Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketakutan adalah emosi dasar manusia yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan untuk menghindari bahaya. Namun, ketika ketakutan menjadi berlarut dan tidak disadari, ia bisa mengakar begitu dalam hingga berpengaruh besar pada pikiran dan perilaku seseorang. Fenomena ini seringkali disebut sebagai self-fulfilling prophecy atau ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Dalam konteks ini, ketakutan yang tidak teratasi dapat membuat seseorang yakin bahwa apa yang ditakutkannya akan benar-benar terjadi. Ketakutan yang berlarut-larut bisa timbul dari berbagai sumber. Misalnya, pengalaman traumatis masa lalu, pola pikir negatif, dan pengaruh lingkungan. Trauma masa lalu yang tidak diselesaikan bisa terus menghantui seseorang, menciptakan rasa takut yang konstan akan terulangnya kejadian serupa. Pola pikir negatif, seperti pesimisme kronis, juga bisa memupuk ketakutan, karena individu cenderung melihat dunia melalui lensa kekhawatiran dan kegelisahan. Lingkungan yang tidak mendukung atau penuh tekanan dapat memperparah kondisi ini, membuat ketakutan semakin membekas dan sulit dihilangkan. Proses bagaimana ketakutan ini bisa menjadi kenyataan melibatkan berbagai mekanisme psikologis. Salah satunya adalah efek nocebo, di mana keyakinan negatif tentang sesuatu dapat menyebabkan munculnya gejala fisik atau mental yang sesuai dengan ketakutan tersebut. Misalnya, seseorang yang terus-menerus takut akan sakit bisa benar-benar mengalami penurunan kesehatan karena stres dan kecemasan yang berlebihan. Mekanisme lain adalah self-sabotage, di mana ketakutan yang mendalam membuat seseorang secara tidak sadar bertindak dengan cara yang malah mendukung terjadinya apa yang ditakutinya. Sebagai contoh, seseorang yang takut gagal dalam karirnya mungkin akan secara tidak sadar melakukan tindakan yang menghambat kesuksesannya, seperti menunda pekerjaan atau tidak mengambil kesempatan yang ada. Selain itu, ketakutan yang berlarut-larut dapat mengubah cara seseorang berpikir dan bertindak sehari-hari. Ketakutan ini bisa membuat seseorang selalu waspada dan mengharapkan yang terburuk, sehingga mereka menjadi tidak berani mengambil risiko atau mencoba hal-hal baru. Dalam jangka panjang, ini bisa membatasi potensi dan perkembangan pribadi mereka. Pikiran yang terus-menerus dipenuhi ketakutan juga bisa menyebabkan gangguan kecemasan yang lebih serius, seperti gangguan kecemasan umum atau fobia spesifik, yang memerlukan intervensi profesional untuk diatasi. Untuk mengatasi ketakutan yang berlarut-larut, penting untuk mengenali dan mengakui adanya masalah tersebut. Kesadaran diri adalah langkah pertama dalam proses penyembuhan. Setelah itu, pendekatan terapeutik seperti kognitif behavioral terapi, CBT, bisa sangat efektif. CBT membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang menjadi sumber ketakutan mereka, serta mengajarkan strategi coping yang lebih adaptif. Meditasi dan mindfulness juga bisa membantu dalam mengurangi kecemasan dengan meningkatkan kesadaran penuh terhadap momen saat ini dan mengurangi fokus pada ketakutan akan masa depan. Dukungan sosial juga memainkan peran penting dalam mengatasi ketakutan. Berbicara dengan teman, keluarga, atau konselor tentang ketakutan yang dialami bisa membantu meringankan beban dan memberikan perspektif baru. Kadang-kadang, hanya dengan mengungkapkan ketakutan tersebut bisa membantu individu melihatnya dalam cahaya yang lebih rasional dan tidak terlalu mengancam. Pada akhirnya, meskipun ketakutan adalah bagian dari kondisi manusia, tidak seharusnya ketakutan yang berlarut-larut dibiarkan menguasai hidup seseorang. Dengan kesadaran, dukungan, dan strategi yang tepat, ketakutan ini bisa diatasi, memungkinkan individu untuk hidup dengan lebih bebas dan penuh percaya diri, tanpa bayang-bayang kekhawatiran yang terus-menerus membayangi langkah mereka. Kecemasan merupakan salah satu bentuk emosi negatif yang sering dialami oleh manusia. Ketika kecemasan ini dibiarkan tanpa penanganan, ia dapat meresap ke dalam alam bawah sadar dan mempengaruhi cara berpikir serta bertindak seseorang secara signifikan. Alam bawah sadar adalah bagian dari pikiran yang bekerja di luar kesadaran kita, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap perilaku, keputusan, dan pandangan hidup kita. Kecemasan dan alam bawah sadar menyimpan berbagai pengalaman, keyakinan, dan emosi yang tidak selalu kita sadari. Ketika kita mengalami kecemasan, perasaan ini tidak hanya berhenti di permukaan pikiran kita, tetapi dapat menembus ke dalam alam bawah sadar. Kecemasan yang tidak diatasi dapat meninggalkan jejak yang mendalam dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Dampak kecemasan terhadap pikiran. 1. Distorsi kognitif. Kecemasan yang tertanam dalam alam bawah sadar dapat menyebabkan distorsi kognitif.
yaitu cara berpikir yang tidak rasional dan cenderung negatif. Misalnya, seseorang mungkin cenderung berpikir bahwa segala sesuatu akan berakhir buruk, katastrofisasi, atau merasa bahwa dirinya tidak pernah cukup baik. Overgeneralization, distorsi ini dapat menghalangi kemampuan seseorang untuk berpikir jernih dan logis. 2. Pikiran berulang. Pikiran yang dipengaruhi oleh kecemasan seringkali berulang secara terus-menerus, membentuk lingkaran setan yang sulit untuk dihentikan. Pikiran-pikiran ini bisa datang tanpa diundang, mengganggu konsentrasi dan membuat seseorang sulit fokus pada hal-hal positif atau produktif. 3. Self-doubt. Kecemasan dapat menimbulkan keraguan diri yang berkepanjangan. Individu mungkin mulai meragukan kemampuannya sendiri, takut mengambil keputusan, atau merasa tidak mampu menghadapi tantangan. Ini bisa sangat membatasi potensi dan kreativitas seseorang. Dampak kecemasan terhadap perilaku. 1. Avoidance behavior. Salah satu dampak paling umum dari kecemasan yang telah mengakar adalah perilaku menghindar. Orang dengan kecemasan cenderung menghindari situasi atau aktivitas yang mereka anggap menakutkan atau mengancam. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup, karena mereka mungkin melewatkan kesempatan-kesempatan berharga dan pengalaman yang memperkaya. 2. Prokrastinasi. Kecemasan seringkali membuat seseorang menunda-nunda tugas atau tanggung jawabnya. Prokrastinasi ini bukan hanya karena kemalasan, tetapi lebih kepada ketakutan akan kegagalan atau penilaian negatif. Ini dapat menghambat produktivitas dan menambah beban stres, yang pada gilirannya memperparah kecemasan. 3. Perilaku kompulsif. Untuk meredakan kecemasan, beberapa individu mungkin mengembangkan perilaku kompulsif seperti makan berlebihan, merokok, atau bahkan melakukan aktivitas berisiko tinggi. Meskipun perilaku ini dapat memberikan kelegaan sementara, mereka seringkali menambah masalah baru dalam jangka panjang. Mengatasi kecemasan, penting untuk menyadari bahwa kecemasan yang dibiarkan tanpa penanganan dapat memiliki dampak jangka panjang yang merugikan. Berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi kecemasan. 1. Terapi kognitif perilaku, CBT. CBT adalah salah satu pendekatan efektif untuk mengatasi kecemasan. Terapi ini membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang menyebabkan kecemasan, serta menggantinya dengan cara berpikir yang lebih positif dan realistis. 2. Meditasi dan meningkatkan kesadaran. Meditasi dan praktik kesadaran dapat membantu mengurangi kecemasan dengan meningkatkan kesadaran akan pikiran dan emosi tanpa penilaian. Ini membantu individu untuk hidup lebih di saat sekarang dan mengurangi kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. 3. Olahraga. Aktivitas fisik telah terbukti efektif dalam mengurangi gejala kecemasan. Olahraga membantu melepaskan endorfin, yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan, dan dapat meningkatkan suasana hati serta kesejahteraan secara keseluruhan. 4. Dukungan sosial. Mendapatkan dukungan dari teman, keluarga, atau kelompok dukungan dapat memberikan rasa nyaman dan keamanan. Berbicara tentang kecemasan dengan orang lain dapat membantu meredakan perasaan terisolasi dan memberikan perspektif baru. 5. Teknik relaksasi. Teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, yoga, atau pijat dapat membantu meredakan ketegangan fisik dan mental yang disebabkan oleh kecemasan. Kecemasan yang dibiarkan tanpa penanganan dapat meresap ke dalam alam bawah sadar dan mempengaruhi cara berpikir serta bertindak seseorang. Ini bisa mengakibatkan distorsi kognitif, pikiran berulang, keraguan diri, serta perilaku menghindar, prokrastinasi, dan perilaku kompulsif. Namun, dengan pendekatan yang tepat seperti terapi, meditasi, olahraga, dukungan sosial, dan teknik relaksasi, dampak negatif dari kecemasan dapat diatasi, memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan sehat. Keyakinan alam bawah sadar adalah suatu konsep yang menarik dan kompleks dalam psikologi. Keyakinan ini terbentuk dari berbagai kebiasaan dan pikiran yang kita tanamkan dalam pikiran kita secara berulang-ulang. Proses ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan dan pengalaman yang terus-menerus mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Dalam konteks ini, kebiasaan, kekhawatiran, dan pikiran memainkan peran penting dalam pembentukan mindset atau pola pikir yang kita yakini. Pertama-tama, kebiasaan adalah perilaku yang kita lakukan secara berulang-ulang hingga menjadi bagian dari rutinitas kita. Ketika kita melakukan sesuatu berulang kali, tindakan tersebut akan terekam dalam pikiran bawah sadar kita dan menjadi bagian dari diri kita.
Misalnya, jika seseorang terbiasa berpikir positif dan selalu melihat sisi baik dari setiap situasi, maka secara perlahan kebiasaan ini akan membentuk pola pikir positif dalam dirinya. Sebaliknya, jika seseorang terus-menerus memikirkan hal-hal negatif dan selalu mengkhawatirkan masa depan, maka kebiasaan ini akan membentuk pola pikir yang pesimis dan cenderung khawatir. Kekhawatiran adalah aspek lain yang sangat mempengaruhi alam bawah sadar kita. Ketika kita sering merasa cemas atau khawatir tentang sesuatu, pikiran tersebut akan terus-menerus berputar dalam pikiran kita. Kekhawatiran ini dapat membentuk keyakinan bawah sadar yang negatif. Misalnya, jika seseorang selalu khawatir tentang kegagalan, maka lama-kelamaan kekhawatiran ini akan tertanam dalam pikirannya dan membentuk keyakinan bahwa dia tidak mampu mencapai kesuksesan. Keyakinan ini akan mempengaruhi tindakan dan keputusan yang diambil, yang pada akhirnya memperkuat pola pikir negatif tersebut. Pikiran yang terus-menerus kita pikirkan juga berperan besar dalam pembentukan mindset. Pikiran adalah benih dari segala sesuatu yang kita yakini dan lakukan. Ketika kita terus-menerus memikirkan sesuatu, pikiran tersebut akan semakin kuat dan mendalam dalam pikiran bawah sadar kita. Sebagai contoh, jika seseorang selalu memikirkan tentang impian dan tujuan hidupnya, pikiran ini akan menjadi semakin kuat dan mengarahkan tindakan serta keputusan yang diambil untuk mencapai impian tersebut. Sebaliknya, jika seseorang sering memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan, pikiran ini akan membentuk keyakinan bahwa hal-hal buruk akan terjadi, yang pada akhirnya dapat menghambat kemajuan dan perkembangan diri. Proses ini pada akhirnya membentuk mindset atau pola pikir yang kita yakini. Mindset adalah kerangka berpikir yang menentukan bagaimana kita memandang diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Mindset ini bisa bersifat positif atau negatif, tergantung dari kebiasaan, kekhawatiran, dan pikiran yang kita tanamkan dalam pikiran bawah sadar kita. Pola pikir positif akan mendorong kita untuk bertindak dengan percaya diri, menghadapi tantangan dengan optimisme, dan melihat peluang dalam setiap situasi. Sebaliknya, pola pikir negatif akan membuat kita ragu-ragu, takut menghadapi tantangan, dan cenderung melihat hambatan dalam setiap kesempatan. Dalam kesimpulannya, keyakinan alam bawah sadar terbentuk dari kebiasaan, kekhawatiran, dan pikiran yang kita tanamkan secara berulang-ulang. Proses ini membentuk mindset yang kita yakini dan mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan merespons dunia di sekitar kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperhatikan kebiasaan, mengelola kekhawatiran, dan memfokuskan pikiran pada hal-hal positif untuk membentuk mindset yang sehat dan produktif. Dengan demikian, kita dapat mencapai tujuan dan impian kita dengan lebih efektif dan membawa dampak positif dalam hidup kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video channel Pitutur Luhur sampai selesai. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, keselamatan dan kelancaran rezeki. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share agar makin berkembang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.